Hai, Assalamualaikum. Saya Maya Rahmayanti Siregar dengan NIM 2202101883, Program Studi Administrasi Publik kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar pelayanan publik guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik dengan dosen pengampu Ibu Risna Dewi SOS MSP. Materi yang saya akan jelaskan yang pertama adalah standar pelayanan, yang kedua prinsip umum pengembangan standar pelayanan publik, yang ketiga bentuk-bentuk layanan, yang keempat asas-asas standar pelayanan publik, yang kelima perlunya standar pelayanan publik, dan yang terakhir atau yang keenam adalah komponen standar pelayanan publik. Yang pertama, standar pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggara pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi pelayanan. Standar pelayanan yang dimaksud sekurang-kurangnya meliputi 1. Prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. 2. Waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Yang ketiga, biaya pelayanan. Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. Yang keempat, produk pelayanan. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, sarana dan prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang keenam, kompetensi petugas pemberi pelayanan. Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap dan perilaku yang dibutuhkan. Prinsip umum pengembangan standar pelayanan publik. Prinsip umum standar pengembangan pelayanan publik ada 6. Yang pertama, keterbukaan dan transparansi. Standar pelayanan publik harus mengedepankan keterbukaan informasi dan transparansi dalam proses pelayanan kepada masyarakat. Informasi mengenai layanan yang disediakan, prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu yang diperlukan harus mudah diakses oleh masyarakat. Yang kedua, kesetaraan dan non-diskriminasi. Pelayanan publik harus disediakan secara adil, tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, agama, ras, dan status sosialnya. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Yang ketiga, partisipasi publik. Standar pelayanan publik harus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan dan peningkatan pelayanan. Masyarakat harus memiliki mekanisme yang memungkinkan mereka untuk menyampaikan masukan, keluhan, dan saran terkait pelayanan publik. Yang keempat, kepuasan masyarakat. Standar pelayanan publik harus ditujukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Pemerintah harus secara rutin mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dan menggunakan hasil evaluasi tersebut untuk melakukan perbaikan. Yang kelima, efisiensi dan efektivitas. Standar pelayanan publik harus mengedepankan efisiensi dan efektivitas dalam penyediaan pelayanan. Proses pelayanan harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau, serta menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Yang keenam, akuntabilitas. Pemerintah harus bertanggung jawab atas pelayanan publik yang diberikan. Standar pelayanan publik harus memuat indikator yang dapat diukur untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam menyediakan pelayanan yang berkualitas. Standar pelayanan publik dapat berbeda-beda antara satu instansi pemerintah dengan instansi lainnya, tergantung pada jenis layanan yang disediakan. Bentuk-bentuk layanan. Layanan yang biasanya disediakan oleh pemerintah atau swasta seringkali berbeda. Dilihat dari bentuk pelayanan publik terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pelayanan lisan. Pelayanan lisan dilakukan oleh pegawai bidang kehumasan, informasi, dan bidang lainnya yang tugasnya memberikan penjelasan atau informasi kepada siapa saja yang membutuhkannya. Agar pelayanan lisan dapat memenuhi harapan, seorang pekerja pelayanan harus memenuhi beberapa syarat seperti memahami masalah yang dilingkupi di bidang tersebut, mampu menjelaskan isi dengan benar, lancar, singkat, dan jelas, bersikap sopan dan ramah, memiliki sikap disiplin.
Berikutnya layanan dengan tulisan. Pelayanan tertulis merupakan bentuk pelayanan yang paling besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas, tidak hanya segi dari kuantitas, tetapi juga dari segi efek. Pada dasarnya, jasa tulis cukup efisien, termasuk untuk jasa jarak jauh karena faktor biaya. Jasa penulisan ini dibagi menjadi dua, yaitu menghadirkan layanan berupa panduan informasi kepada masyarakat dan pelayanan diberikan dalam bentuk permintaan tertulis, laporan, pengaduan, hibah, dan pemberitahuan. Yang ketiga atau yang terakhir, layanan bentuk perbuatan. Pelayanan bentuk perbuatan sering digabungkan dengan pelayanan lisan, karena pada umumnya hubungan pelayanan lebih banyak dilakukan hubungan verbal, tetapi fokusnya adalah pada perilaku itu sendiri. Dan perilaku itu sendirilah yang ditunggu oleh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, tujuan utama yang bersangkutan adalah menerima pelayanan berupa tindakan atau hasil tindakan, bukan hanya penjelasan dan kompetensi secara verbal. Sedangkan kata publik berasal dari bahasa Inggris, publik yang artinya umum, masyarakat, negara. Asas-asas standar pelayanan publik. Yang pertama, kepentingan umum. Kepentingan umum mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang kedua, kepastian hukum. Kepastian hukum mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan negara. Yang ketiga, kesamaan hak. Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, sosial, dan status ekonominya. Yang keempat, keseimbangan hak dan kewajiban. Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yang kelima, profesional. Mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, partisipatif. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Yang ketujuh, tidak diskriminatif, tidak membedakan suku, ras, agama, gender, dan status sosialnya. Yang kedelapan, keterbukaan. Harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Yang kesembilan, akuntabilitas. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masyarakat umum. Yang ke-10, fasilitas. Penyediaan fasilitas dan sarana-prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Yang ke-11, ketepatan waktu dan kecepatan. Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan. Yang ke-12, mudah dan terjangkau. Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan dan kenyamanan yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi dan telekomunikasi dan informatika. Apakah standar pelayanan publik itu penting? Standar pelayanan publik itu penting karena mereka memberikan kerangka kerja yang jelas dan konsisten untuk organisasi atau penyedia layanan. Ada beberapa alasan mengapa standar pelayanan publik itu penting. Yang pertama, kualitas dan konsisten. Standar pelayanan memastikan bahwa setiap individu atau entitas yang memberikan layanan kepada pelanggan atau pengguna memiliki panduan yang jelas tentang harapan kualitas yang harus dipenuhi. Yang kedua, keamanan dan keselamatan. Standar pelayanan publik ini seringkali mencakup pedoman keamanan dan keselamatan yang harus diikuti oleh penyedia layanan. Yang ketiga, peningkatan kepuasan pelanggan. Dengan memiliki standar pelayanan yang jelas, organisasi atau penyedia layanan dapat lebih mudah untuk memenuhi harapan pelanggan. Yang keempat, efisiensi operasional. Standar pelayanan dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan memberikan panduan yang jelas pada karyawan atau anggota tim. Yang kelima, pengukuran dan pemantauan kinerja. Standar pelayanan yang terukur juga memungkinkan organisasi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja mereka secara objektif.
Komponen standar pelayanan publik. Komponen standar pelayanan publik dapat bervariasi tergantung negara dan sektor layanan yang dimaksud. Namun, berikut ini beberapa komponen umum yang sering ditemukan dalam pelayanan publik. Yang pertama, aksesibilitas. Pelayanan publik harus mudah diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi. Yang kedua, kesetaraan. Pelayanan publik harus disediakan dengan adil dan tanpa membedakan siapapun berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, ataupun status sosialnya. Yang ketiga, responsif. Pelayanan publik harus responsif terhadap kebutuhan dan masalah masyarakat. Yang keempat, keterbukaan dan transparansi. Pelayanan publik harus transparan dalam menjalankan tugasnya, termasuk menyediakan informasi yang jelas tentang layanan yang tersedia, persyaratan, prosedur, dan hak-hak masyarakat. Yang kelima, partisipasi publik. Pelayanan publik juga harus mendorong aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Yang keenam, kualitas. Pelayanan publik harus memberikan standar kualitas yang tinggi dan mencapai hasil yang diharapkan. Yang ketujuh, efisiensi. Pelayanan publik harus dijalankan dengan efisien, menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Yang kedelapan, perlindungan data dan privasi. Pelayanan publik harus melindungi data pribadi dan privasi individu yang diberikan dalam konteks pelayanan tersebut. Yang kesembilan, tanggung jawab dan akuntabilitas. Pelayanan publik harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, baik kepada masyarakat maupun kepada otoritas yang mengawasi mereka. Ini hanya beberapa komponen standar pelayanan yang umumnya diharapkan dalam pelayanan publik. Masing-masing negara dan sektor layanan mungkin memiliki persyaratan tambahan atau penekanan yang berbeda pada tergantung konteksnya. Contoh masalah pelayanan publik yang sering kita lihat itu seperti pada pelayanan kesehatan. Diskriminasi antara pengguna BPJS dan layanan pengguna pasien umum. Nah, sebenarnya bukan cuma antara pasien BPJS dan pasien umum saja yang mengalami diskriminasi, tapi di antara para pengguna BPJS itu sendiri terkadang bisa terjadi diskriminasi seperti pada pasien BPJS kelas 1, 2, dan 3. Pasien BPJS kelas 1 terkadang lebih mendapatkan pelayanan yang lebih baik dibandingkan pasien kelas 3. Apalagi jika dibandingkan pasien yang menggunakan pengobatan secara umum, sudah pasti dapat kita lihat diperlakukan lebih baik lagi. Karena adanya diskriminasi ini tak dipungkiri, pasien terkadang lebih memilih menggunakan jalur umum. Namun, tidak semua orang mampu untuk biayanya, karena jalur umum itu cukup tinggi untuk biaya. Jadi bagaimana dengan pasien yang tidak memiliki uang untuk pengobatan jalur umum? Mereka harus tetap menggunakan BPJS mereka. Dalam mengatasi masalah ini, pemerintah hendaknya memberikan langkah pengatasan masalah terhadap ini, yaitu yang pertama, memberikan kesadaran dan pelatihan. Penting untuk meningkatkan kesadaran antara para staf BPJS tentang pentingnya menghindari diskriminasi pelayanan. Yang kedua, kebijakan non-diskriminasi. BPJS harus memiliki kebijakan yang jelas dan tegas tentang non-diskriminasi dalam pelayanan. Yang ketiga, mekanisme pengaduan. BPJS harus menyediakan mekanisme yang mudah diakses untuk mengajukan pengaduan terkait diskriminasi. Yang keempat, pengawasan dan audit. BPJS harus melakukan pengawasan dan audit internal secara teratur untuk memastikan bahwa praktik-praktik diskriminatif tidak terjadi dalam pelayanan. Mengatasi masalah pelayanan yang diskriminatif memerlukan komitmen yang kuat dari pihak terkait dan langkah-langkah yang konkret untuk mencegah dan menangani praktik-praktik diskriminatif. Nah, tetapi teman-teman, kita tidak bisa meratakan bahwa semua tenaga kesehatan itu melakukan tindakan diskriminatif terhadap pasien BPJS. Banyak juga kok yang tenaga kesehatan itu memperlakukan sama pasiennya sesuai dengan kebutuhan para pasien itu. Para tenaga kesehatan yang tidak melakukan diskriminatif itu adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
banyak juga kok yang mereka melakukan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi, sekianlah hasil presentasi saya mengenai standar pelayanan publik. Semoga video saya ini dapat membantu bagi yang membutuhkan dan bermanfaat bagi mereka yang menonton. Lebih kurangnya saya mohon maaf karena kesalahan itu murni dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.